Sehingga malam-malam dia datang Yesus. Bayangkan malam-malam seorang imam besar, kayak kita kayak apa ya, saudara hakim agung lah, mahkamah agung, ya kan? Mungkin setara dengan paus seperti itu ya, sekarang paus begitu ya. Bayangkan seorang setara paus mendatangi. Saat itu kan orang belum tahu dia siapa, ya. Apalagi hakim-hakim ini mereka sangat membenci Yesus karena pengajaran dia itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Dia mengajarkan akulah jalan hidup, akulah anak Allah yang datang ke dunia. Mereka tidak tahu itu amanina. Yang mereka tahu manusia harus turut kepada hukum Taurat supaya masuk surga. Itu perlawanan. Tapi si Nikodemus ini dia membuka dirinya, dan ternyata Yesus pun tidak menutup diri. Dia mau membuka dirinya juga untuk Nikodemus yang alih-alih sebenarnya membenci dia, kan begitu ya. Dia mau membuka diri, dia terangkan seluruh hal-hal yang tidak dimengerti oleh Nikodemus, khususnya tentang apa? Tentang Allah. Karena mereka tidak tahu tentang Allah. Jadi di awal percakapan mereka, kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 3 yang mengenang, itu berbicara tentang lahir baru. Nah, inilah yang menjadi topik yang penasaran dibahas oleh Nikodemus kepada Yesus. Apa itu lahir baru? Kan begitu. Bagaimana kita bisa lahir baru? Sementara kita lahir sekali. Kapan kita bisa lahir kembali? Bukan begitu ya. Tapi Yesus dalam ayat 3 dan juga ayat 5, mungkin bisa kita baca bersama Maina. Kita baca ayat Yohanes 3 ayat 3. Ada yang sudah mendapat? Kita baca bersama ya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak bisa kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian ayat yang kelima, kita baca 1, 2, 3, ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, inilah menjadi kata kunci lahir kembali itu amanina. Ada 2 item, yaitu air dan roh. Apa yang dimaksud dengan air? Apa yang dimaksud dengan roh? Jadi air itu adalah sebuah ungkapan kejernihan hati. Jadi ada 2 prasyarat sebenarnya untuk lahir kembali. Apa itu? Pertama, tadi di sini disebutkan air dan roh. Apa itu air? Air itu adalah simbol dari kejernihan hati. Bagaimana kita menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita untuk bisa menatap Dia, gitu. Tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak berpikir duniawi, tetapi kita membersihkan hati kita seperti air yang bersih. Kemudian apa itu yang disebut dengan roh? Nah, setelah kita membersihkan hati kita, maka kita merasakan hadirat Roh Kudus itu. Karena kan memang kita sebagai manusia sudah ditebus di kayu salib. Sekarang tinggal kita bagaimana respon kita merespon tebusan itu. Apakah kita biasa saja begitu? Ya sudah, biar aja begitu ditebus. Tapi tidak. Kita harus bisa merasakan tebusan itu dalam diri kita. Kita harus merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Karena amanina, tidak ada yang bisa memahami kerajaan Allah kecuali Roh Kudus yang menuntun kita. Nah, itu kuncinya. Manusia tidak akan bisa memahami bagaimana kerajaan Allah itu. Hanya dengan kita membuka hati kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita supaya kita memahami bagaimana kerajaan Allah itu. Nah, itulah kira-kira pengantar tadi masuk ke pembicaraan itu tentang Yesus Kristus. Kemudian coba kita masuk dengan ayat 13. Ayat 13 dikatakan demikian, amin. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kemampuan manusia untuk mengetahui tentang kerajaan Allah kecuali Roh Kudus yang memampukan kita untuk merasakan dan memahaminya. Dan kita juga sesuai dengan ayat ini,
kita harus memahami bahwa manusia sejak tergoda oleh ular, kita sudah tidak disebut lagi anak manusia. Sebenarnya Adam itu adalah anak manusia ketika dia menjadi orang yang tak berdosa di Taman Eden. Tapi ketika dia sudah berdosa, dia menjadi manusia biasa dan tidak lagi menjadi anak manusia. Oleh karena itu, maka untuk menebus dosa itu haruslah anak manusia yang turun ke bumi untuk mengembalikan manusia menjadi pewaris kerajaan Allah di surga. Dan hanya Yesus yang pernah dari surga, dan hanya dialah jalan menuju ke surga. Itulah yang dijelaskan oleh ayat 13 ini, Amanina. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu ayat 14 dan ayat 17. Nah, di sini di ayat 14 dan ayat 17 ini Yohanes bersaksi tentang bahwa kebesaran Allah tidak terhenti pada turun dari surga. Jadi dia tidak hanya berniat untuk menebus kita dari surga, menebus kita dari dosa dengan turun dari surga ke dunia, tetapi juga dia rela menderita. Begitu. Allah mengambil rupa manusia, bahkan rela menderita bagi dunia dan umat manusia. Yesus Kristus harus disalibkan di kayu salib untuk menebus kita. Dia tidak hanya datang ke dunia untuk mengajar kita seperti tadi yang saya katakan, yang poin 2 tadi, pernyataan khusus. Dia tidak hanya datang ke dunia untuk menyampaikan kepada manusia Allah itu adalah seperti ini yang disukai oleh Allah, ini yang dikerjakan oleh Allah. Tidak hanya itu, Amalina. Ternyata Allah juga begitu mengasihi manusia sehingga dia mau menderita melalui penderitaan Yesus di kayu salib. Dan ada satu kata yang menarik di ayat ini, Amalina, yaitu kata tinggi, yaitu di ayat yang ke 14. Disebutkan di situ, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi kata tinggi ini memiliki dua arti, yang mana? Tinggi yang artinya kayu salib yang di tempat tinggi yang di Golgota, dan tinggi yang artinya diangkat atau ditinggikan ke surga. Jadi ada dua peristiwa di mana Yesus ditinggikan, yaitu di kayu salib dan dia naik ke surga. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim bisa meninggikan Allah, tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa mengatakan saya yang bisa meninggikan Yesus, tidak ada, karena Allah yang telah memberikan tempat yang tinggi kepada Yesus Kristus. Itulah bedanya kita sama yang sebelah kita. Kita tidak mengenal yang ada yang istilah namanya membela agama, tidak ada. Kita tidak perlu membela agama. Kita tidak berhak untuk meninggikan Yesus, tidak. Karena dia sudah tinggi. Dia sudah memiliki tempat yang tinggi di hadapan Allah. Jadi kita hanya, apa tugas kita dirinya? Tugas kita adalah menatap dia yang tinggi, itu saja. Berharap kepada dia, fokus kepada Allah yang tinggi itu. Tidak fokus membela Yesus, tidak. Karena dia tidak untuk dibela, dia untuk disembah dan ditinggikan oleh kita. Gitu. Apa yang membuat Yohanes mengumpamakan tentang peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun? Ini mengingatkan bangsa Israel bahwa saat itu bangsa Israel itu salah mengenal. Jadi kan saat itu kan banyak ular berbisa yang menyerang umat Israel, sehingga Allah perintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, kan begitu. Siapa yang menatap ular tembaga maka dia akan sembuh dari racun-racun ular. Nah, saat itu Israel memiliki pengertian yang salah terhadap perintah itu. Mereka justru tidak menganggap Allah yang menyuruh Musa membuat ular tembaga, tapi mereka malah menyembah ular itu. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi Yohanes mengingatkan bangsa Israel, jangan seperti kejadian saat Musa membuat ular tembaga, tetapi
lihatlah Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita, yang telah memberikan kebesarannya kepada manusia, yang telah memberikan pengampunan kepada kita manusia. Itu yang kita lihat, bukan bendanya, tapi Allah yang ada di belakang itu, dan Allah yang telah memberikan anugerah pengampunan dosa kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat ini, yang dia kemudian mengambil contoh ketika Musa menyelamatkan Israel dari perbudakan. Kemudian ayat 16 ini mungkin sudah sering kita dengar ya, mengenai ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Ada satu kata yang menarik di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi tidak disebutkan karena begitu besar kasih Allah kepada orang Batak, kepada dunia ini. Apa artinya teman-teman? Kasih Allah itu tidak terbatas kepada kelompok tertentu, tidak terbatas kepada agama tertentu, tidak. Apakah ada agama yang bisa meyakini dia akan ke surga? Tidak ada. Tidak ada. Agama itu hanyalah cara kita untuk mengenal Yesus. Tidak ada. Jadi dalam teks ini Allah itu menghendaki bahwa semua manusia mendapat keselamatan. Sebagai contoh, Nikodemus. Yesus tidak memandang dia sebagai orang Farisan itu. Tapi ketika Nikodemus membuka dirinya, ingin belajar kepada Yesus, Yesus juga membuka dirinya. Dia juga ingin Nikodemus menjadi salah satu orang yang selamat, orang yang tahu tentang kerjaan Allah. Dia tidak beda-bedakan menginap. Jadi kita pun di sini, sadar kita sadar menginap, kita di sini semua memiliki tangan-tangan Tuhan dalam bekerja untuk kita. Tangan Tuhan bekerja untuk seseorang itu rahasia ilahi. Ya. Kita mungkin tidak tahu menahu apa yang sudah kita capai. Mungkin saya kasih contoh lah kepada keluarga di rumah ini ya, Amang Panjaitan dengan Bolu Jalan. Mungkin kalau Amang ini mereview kembali hidup yang mungkin selama ini dijalani, sudah berkeluarga sekian lama Amang ini, dengan pencapaian hingga saat ini, sudah pasti itu bukan hanya karena kemampuan Amang dan Inang untuk bisa mencapai seperti sekarang ini. Saya yakin dan percaya itu hanya karena kehendak Tuhan. Itu adalah rahasia ilahi. Terutama Amang mungkin jauh dari rumah ini, jauh dari keluarga. Tentu itu merupakan tantangan yang sangat besar buat sebuah keluarga ya. Saya yakin dan percaya Amang juga di sana tetap teguh kepada Tuhan. Saya yakin itu Amang juga di sana rajin mendengar firman Tuhan, sehingga keluarga ini bisa tetap baik dengan pencapaian saat ini. Saya yakin dan percaya itu bukan hanya karena kerja tangan Amang Gemina, tapi juga itu adalah karena izin dari Allah. Tangan-tangan orang yang ada di sekitar Amang di sana mungkin memberikan hal-hal yang baik kepada keluarga ini. Kita tidak tahu siapa yang bantu kita di tempat kita bekerja, tempat lingkungan kita beraktivitas. Kita tidak tahu mengenai. Itulah rahasia Allah. Itulah tadi maksud firman Tuhan ini, bahwa kasih Allah itu tidak kepada seseorang, tapi kepada dunia ini. Jadi kita pun di sini jangan kita berkecil hati, jangan kita merendahkan diri, tidak. Kita harus tetap optimis bahwa hidup kita adalah sesuai rencana Tuhan. Nah itu, ya. Tetap optimis, kerjakan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya. Serahkan kepada Tuhan setiap pekerjaanmu. Serahkan kepada Tuhan setiap bebanmu. Yakinlah, tangan Tuhan bekerja. Bukan mungkin kita tidak tahu siapa yang datang kepada kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kepada anak kita, mau tahu, aku berprestasi segala macam. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berserah, terutama kepada Amang Panjaitan yang mungkin jauh dari keluarga. Yang pasti Amang pun di sana terbatas melihat situasi di sini. Yang pasti saya yakin doa Amang ini kepada keluarga di sini sangat kuat. Bagaimana bisa nanti di sini berusaha lagi membimbing anak-anak di sini, mengatur semuanya, bisa semuanya baik. Dan saya lihat anak-anak juga bagus, Cetlin, Alvin dan Dara, termasuk anak-anak yang berprestasi, termasuk anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kita berdoa semoga anak-anak ini nantinya bisa menjadi bukan hanya pintar, tetapi juga penuh kasih berkat Tuhan dimanapun mereka berada, di mana mereka bekerja.
Kemudian Abang Inang, kita masuk ke ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-18, di mana di sini ditegaskan oleh Yohanes dalam kesaksiannya bahwa dosa yang paling besar itu adalah menolak Yesus. Kita pahami bersama. Kenapa dikatakan dosa yang paling besar adalah tidak percaya kepada Yesus? Karena bagaimana kita memperoleh keselamatan jika tidak percaya kepada Dia? Sedangkan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Seperti yang disampaikan Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 6. Hanya Dia satu jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Dialah satu jalan pada kerajaan Allah. Terus kita menolak Dia, ya otomatis kita akan mendapatkan penghakiman, penghukuman atas dosa kita. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-sekali melupakan Yesus Kristus. Mari kita selalu berpegang dalam ajaran-ajaran Yesus, karena keselamatan hanya ada pada Dia. Terimalah anugerah keselamatan dari Allah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita juga harus mengemban amanah itu. Sebagai contoh kita dalam kehidupan sehari-hari lah. Kita bekerja, mungkin kita ada yang menjadi pimpinan, ada yang mendapat amanah sebuah usaha. Amanah itu harus kita emban dan harus kita jalankan dengan baik. Demikian juga kita sebagai pewaris kerajaan Allah di surga. Sejak Yesus Kristus mati di kayu salib, kita sudah terbentuk sebagai pewaris kerajaan Allah di surga. Oleh karena itu, Abang Inang, mari kita pancarkan aura-aura kita sebagai anak-anak Allah. Apa itu yang perlu kita pancarkan, Abang Inang? Seperti yang di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Coba kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 37 dan 39. Ayat 37, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap